Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tentu tahu bahwa pelanggaran akan hukum Tuhan itu adalah dosa. Jadi dosa yang kita lakukan tentu diketahui benar oleh Tuhan. Apapun yang kita lakukan, baik yang kelihatan melalui kata-kata, perbuatan, bahkan mimik kita, gesture kita, Tuhan tahu bahwa itu adalah dosa. Bahkan di dalam hati kita sekalipun, ketika kita mempertimbangkan sesuatu hal yang merupakan dosa di mata Tuhan, Tuhan tahu semuanya, saudara-saudara. Raja Salomo ketika dia mengucapkan di dalam Amsal 11 ayat 1, mengatakan bahwa neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Ada satu dosa yang boleh jadi secara tidak sadar kita lakukan, bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam tugas pekerjaan kita masing-masing. Apakah kita sebagai seorang pekerja, seorang pedagang, pengusaha, bahkan di dalam pelayanan kita, tanpa kita sadari, kita telah melakukan dosa itu. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Demikian kata Raja Salomo, yang kalau kita aplikasikan ini ada banyak hal. Ketika kita di dalam tugas pekerjaan kita, bahkan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sekalipun, kita mengambil untung secara jasmani melebihi dari keuntungan normal rata-rata yang ada, maka kita telah melakukan suatu kejahatan, kekejian di mata Tuhan. Di dalam tulisan Roh Nubuat, di dalam seri Membina jilid yang ketiga, halaman 131, dikatakan perhitungan setiap usaha, seluk-beluk setiap transaksi, melewati ketelitian pemeriksa buku yang tidak kelihatan. Para agen Tuhan, agennya, yang tidak pernah berkompromi dengan ketidakadilan, tidak pernah menutup mata terhadap kejahatan, dan tidak pernah meringankan kesalahan. Saudaraku, dalam tulisan Roh Nubuat ini sangat jelas bahwa setiap hal yang mengandung ketidakadilan, yang mengandung kompromi, mengandung hal yang tidak benar di dalam segala segi kehidupan kita, apakah dalam usaha kita, transaksi kita, pekerjaan kita, semua itu dilihat dengan teliti oleh para agen surga, para malaikat. Dan mereka tidak pernah menutup mata, tidak pernah meringankan kesalahan yang dibuat di dalam hal ketidakadilan, kompromi, dan kejahatan-kejahatan yang lain. Saudara, ini sangat jelas. Kemudian di dalam Testimonies for the Church jilid 4 halaman 310 dikatakan lebih lanjut, orang yang jujur menurut ukuran Kristus adalah orang yang akan menunjukkan integritas yang teguh, timbangan yang menipu dan timbangan palsu, yang dengannya banyak orang berusaha untuk meninggikan kepentingan mereka di dunia, adalah kekejian di mata Tuhan. Ketika seseorang benar-benar terhubung dengan Tuhan dan menjalankan hukumnya dalam kebenaran, hidupnya akan menyatakan faktanya, karena semua tindakannya akan selaras dengan ajaran Kristus. Dia tidak akan menjual kehormatan
demi keuntungan. Prinsip-prinsipnya dibangun di atas fondasi yang pasti, dan perilakunya dalam hal-hal duniawi adalah transkrip dari prinsip-prinsipnya. Integritas yang teguh bersinar seperti emas di tengah sampah dan sampah dunia. Dalam tulisan Nubuat ini, orang yang jujur dikatakan sangat jelas. Dia akan menjalankan semua aturan yang Kristus sudah berikan. Orang-orang ini dikatakan memiliki integritas yang teguh. Dan dia tidak akan menjalankan kehidupan yang penuh dengan kepalsuan. Tidak ada penipuan di sana. Yang dikatakan timbangan yang menipu, timbangan yang palsu. Enggak ada. Hal yang mementingkan diri mereka sendiri tidak akan dijalankan. Itulah kalau orang jujur. Dan dia akan meninggikan prinsip-prinsip kebenaran Alkitab, firman Tuhan. Ketika dia memiliki integritas yang tinggi, maka dia akan bersinar, dikatakan, seperti emas di tengah-tengah sampah, bahkan sampah dunia. Saudara-saudaraku yang kekasih, memiliki kejujuran adalah hal yang sudah jarang di dunia ini. Kejujuran yang memiliki integritas yang akan membawa seseorang harum di dunia ini oleh karena Kristus ada di dalamnya. Mereka yang memiliki kejujuran sebagai pendamping mereka akan mewujudkannya dalam semua tindakan mereka. Untuk skala yang besar, orang-orang yang jujur ini, dia tidak menyenangkan diri mereka, tetapi akan menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Saudara-saudaraku, mari kita dalam segala aktivitas kita, pekerjaan apa saja, apalagi di dalam pelayanan untuk Tuhan, jangan mementingkan diri, jangan berkompromi dengan dunia, jangan melakukan ketidakadilan, jangan memiliki neraca yang serong, karena itu kekejian bagi Tuhan. Tapi marilah kita menyenangkan Tuhan dengan memiliki integritas, dengan memiliki fondasi dan prinsip yang benar. Maka kita akan bersinar seperti emas di tengah sampah dunia ini, di tengah orang-orang dunia. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu memberkati kita untuk memiliki kejujuran yang tinggi, integritas yang tinggi, dan karakter seperti karakter Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.